Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih seputar tentang kana wa akhwatuha. Pada pembahasan terdahulu dinyatakan terdapat beberapa pengkategorian atau pengkelompokan dalam kana. Pembagian dari kana dan saudara-saudaranya dilihat dari segi maknanya. Jadi ada yang mengandung makna waktu, ada yang mengandung makna menjadi, ada yang mengandung makna meniadakan, ada juga yang mengandung makna terus-menerus, dan ada pula yang mengandung makna jeda waktu. Untuk pembagian atau pengkelompokan kana dan saudara-saudaranya pada pembahasan kita kali ini adalah dilihat dari segi pengamalannya. Kita ketahui bahwa amal daripada kana itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan mubtada sebagai isimnya dan menasobkan khobar mubtada sebagai khobarnya. Akan tetapi pelaksanaan daripada pengamalan kana wa akhwatuha ini dikelompokkan menjadi tiga. Ada yang dapat beramal secara langsung dan ada pula yang dapat beramal namun di sana terdapat syarat-syarat khusus. Kita mulai dari pengkategorian yang pertama, yaitu kelompok kana yang dapat beramal secara langsung tanpa ada syarat-syarat khusus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kelompok ini secara langsung manakala bertemu dengan susunan mubtada dan khobar, maka dia sudah bisa melaksanakan amalnya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, tanpa ada syarat-syarat tertentu. Dalam kelompok yang pertama ini terdapat 8 lafadz. Yang pertama kita mulai dari kana. Karena ini manakala bertemu dengan susunan mubtada dan khobar, maka secara langsung dapat merusak kepada tatanan mubtada dan khobar tersebut. Contohnya seperti lafadz kana hamidun ustadzan. Karena ada hamidun, siapa Hamid? Ustadzan ialah seorang guru. Jadi dalam susunan ini awalnya hamidun ini sebagai mubtada, ustadzun ini sebagai khobar mubtada. Ketika dimasukin oleh kana secara langsung mubtada dan khobar ini berubah baik hukumnya maupun identitasnya. Secara hukum, lafadz hamidun yang asalnya sebagai mubtada dan dia dalam keadaan rofa, dia tetap dirofakkan, tetapi secara identitas dia sudah berubah menjadi isimnya kana. Begitu juga yang awalnya di sini dibaca ustadzun sebagai khobar daripada mubtada dan dia harus dirofakkan, setelah dimasukin kana hukumnya berubah, dia akan menjadi nasab dan identitasnya berubah menjadi khobarnya kana. Kemudian lafadz yang kedua itu adalah dhalla. Contohnya seperti lafadz dhalla al-mataru nazilan. Dhalla di waktu siang, al-mataru apa hujan, nazilan ialah turun. Atau bisa diberi makna bebas adalah di waktu siang hujan turun. Dhalla ini juga termasuk dari kelompok yang pertama yang langsung dapat beramal dan merusak tatanan mubtada dan khobar. Al-mataru awalnya rofa sebagai mubtada, sementara nazilun rofa sebagai khobar mubtada, dimasukin dhalla akan berubah menjadi isimnya dhalla yang dalam keadaan rofa, sementara ini akan dibaca nazilan nasab sebagai khobarnya dhalla. Kemudian lafadz yang ketiga itu adalah bata. Contohnya seperti lafadz bata Ahmad naiman.
Bata di waktu malam, Ahmadu siapa Ahmad, naiman ialah tidur. Atau bisa dimanain bebas, Ahmad di waktu malam tidur. Lafat Ahmad di sini dirofakkan, sementara lafat naiman ini dinasobkan sebagai khobar daripada lafat bata. Kemudian lafat yang keempat itu adalah abha. Contohnya seperti lafat abha al-muslimun musallina. Abha di waktu duha, al-muslimuna siapa orang-orang muslim, musallina ialah sholat, atau orang-orang muslim sholat di waktu duha. Kemudian yang kelima itu adalah lafat asbaha. Asbaha ini contohnya seperti lafat asbaha al-baradu syadidan. Asbaha di waktu pagi, al-baradu apa dingin, syadidan ialah sangat, atau di pagi hari sangat dingin sekali. Kemudian lafat yang keenam itu adalah amsa. Contohnya seperti lafat amsa at-tullabu raji'ina. Amsa di waktu sore, at-tullabu siapa para siswa, raji'ina ialah pulang. Kemudian lafat yang ketujuh itu adalah soro. Contohnya seperti lafat soro al-khubzu rokhison. Soro menjadi al-khubzu apa roti, rokhison ialah murah. Kemudian yang kedelapan itu adalah lafat laisa. Contohnya seperti lafat laisa Ahmadu sariqon. Laisa tidak ada, Ahmadu siapa Ahmad, sarikon ialah seorang pencuri. Inilah kedelapan lafat-lafat yang dapat beramal secara langsung merusak kepada tatanan mubtada dan khobar tanpa syarat-syarat tertentu. Selanjutnya kelompok yang kedua adalah kelompok yang dapat beramal tarfaul isma wa tansibul khobar, merusak kepada mubtada dan khobar, namun di sini terdapat syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus didahului oleh nafi atau nahi. Artinya untuk bisa beramal tarfaul isma wa tansibul khobar, lafat-lafat tersebut harus didahului oleh salah satu dari nafi atau nahi. Lafat-lafat tersebut adalah yang pertama, zala. Zala ini untuk bisa beramal sebagaimana amalnya kana harus didahului oleh salah satu ini. Sehingga zala ini bisa menjadi mazala. Contohnya seperti lafat mazala akhi soghiron. Mazala masih, akhi siapa adikku, soghiron ialah kecil, atau adikku masih kecil. Jikalau tanpa didahului oleh ma, yaitu nafi, maka lafaz zala ini tidak bisa merusak kepada tatanan mubtada dan khobar. Artinya tidak bisa beramal tarfaul isma wa tansibul khobar. Karena di dalam kelompok yang kedua ini sekali lagi untuk bisa beramal sebagaimana tadi syaratnya harus didahului oleh nafi atau nahi. Jikalau tidak didahului maka tidak bisa beramal sebagaimana tadi. Kemudian yang kedua itu adalah lafaz bariha. Untuk makna daripada zala, bariha, dan keempat lafaz yang akan datang, lafaz-lafaz dalam kelompok ini semua maknanya sama,
yaitu senantiasa atau terus-menerus atau selalu. Bariha ini pun harus didahului oleh salah satu ini, sehingga bariha menjadi mabariha. Contohnya seperti lafadz mabariha at-tiflu naiman. Mabariha masih, at-tiflu apa anak kecil, naiman ialah tidur, atau anak kecil itu masih tidur. Selanjutnya lafadz yang ketiga yaitu fati'ah. Fati'ah ini menjadi mafati'ah, artinya pun sama. Contohnya seperti lafadz mafati'ah Khalidun qori'an. Mafati'ah masih atau selalu, Khalidun siapa Khalid, qori'an ialah membaca, atau Khalid selalu membaca. Kemudian lafadz yang keempat adalah infakka, yang akan menjadi infakka atau manfakka. Contohnya seperti lafadz manfakka Muhammadun mujtahidan. Manfakka Muhammadun mujtahidan. Muhammad selalu rajin atau Muhammad selalu bersungguh-sungguh. Jadi ini adalah kelompok yang kedua yang semuanya ada 4 lafadz yang dapat beramal dengan syarat harus didahului oleh nafi atau nahi. Dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok yang dapat beramal sebagaimana kana, yang dalam hal ini terdapat syarat khusus pula, yaitu dia harus didahului oleh masdariyah dzarfiyah. Masdariyah dzarfiyah ini adalah yang dapat menakwil masdar kalimat yang jatuh setelahnya. Kemudian dzarfiyah di sini dia memiliki makna dzaraf. Dalam hal ini hanya terdapat satu lafadz, yaitu lafadz dama, sehingga setelah didahului oleh masdariyah dzarfiyah menjadi madama. Contohnya seperti lafadz is'al, madama ustadzun hadiron. Is'al, bertanyalah, madama selama atau selagi, ustadzun siapa ustadz, hadiron ialah hadir. Bertanyalah selama ustadz masih hadir. Jadi lafadz dama di sini bisa beramal tarfaul isma wa tansibul khobar, harus didahului oleh masdariyah dzarfiyah, sehingga dalam hal ini susunan yang asalnya merupakan mubtada dan khobar bisa rusak menjadi isimnya dan ini menjadi khobarnya. Inilah ketiga kelompok dari kana dan saudara-saudaranya dilihat dari segi pengamalannya. Demikianlah pembahasan kali ini. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.